Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Selamat berhijrah, belajar hidup dari jalan cerita. Seperti biasa, kita berhadapan dulu jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa beli serabut abu. Jumpa lagi dengan Anda Daulika. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Kali ini kita akan bahas salah satu pertempuran bersejarah di Indonesia, tepatnya di wilayah Medan, Sumatera Utara. Pertempuran apakah itu? Tidak usah berlama-lama, happy watching. Pertempuran Medan Area ini terjadi yaitu karena perlawanan rakyat terhadap sekutu pada tahun 1945 yang terjadi di Medan, Sumatera Utara. Awalnya kedatangan para sekutu ini itu tidak menimbulkan konflik atau disambut baik nih oleh rakyat Medan di sana. Namun karena mereka berniat untuk menguasai pemerintahan yang ada di Medan, Sumatera Utara, hal ini pun membuat konflik rakyat dan membuat mereka ini merasa marah, sehingga terjadilah itu pertempuran Medan Area. Pertempuran ini tidak terjadi lama setelah kemerdekaan Indonesia, yakni pada tanggal 17 Agustus. Jadi pembacaan teks proklamasi itu kan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, 10 hari setelah pembacaan teks naskah proklamasi tersebut, yaitu tepatnya pada tanggal 27 Agustus 1945, rakyat Medan ini menerima kabar gembira nih bahwa teks proklamasi sudah dibacakan. Mereka menerima kabar gembira tersebut dari gubernur mereka yang bernama Teguh Muhammad Hasan. Nah, di situ mereka pun menyambut gembira lah itu atas kemerdekaan yang sudah diraih oleh seluruh rakyat Indonesia. Sementara 3 hari sebelumnya, pada tanggal 24 Agustus 1945, pemerintah Inggris dan juga Belanda ini menyepakati Civil Affairs Agreement. Jadi ini adalah suatu perjanjian antara pemerintah Inggris dan Belanda, di mana pemerintah Inggris ini memerintah rakyat Indonesia itu atas nama pemerintahan Belanda. Kemudian tentara Inggris pun yang dibencengi oleh Nica, pimpinan Brigade Ted Kelly, ini sampai di Medan itu tepatnya pada tanggal 9 Oktober 1945 untuk melaksanakan Civil Affairs Agreement itu tadi. Awalnya kedatangan mereka ini disambut baik nih oleh rakyat Medan di sana. Namun karena suatu peristiwa terjadi di mana salah satu anggota Nica ini, mereka itu mengambil lencana merah putih milik salah satu pemuda di hotel Jalan Bali saat itu dan menginjak-injak lencana tersebut. Hal itulah yang memicu konflik dari pertempuran tersebut, sehingga hal itu membuat pemuda di Medan ini marah dan terjadilah itu pertempuran Medan Area. Pertempuran ini kemudian menjalarlah itu sampai ke kota-kota lainnya seperti Pematang Siantar dan juga Brastagi. Banyaknya insiden akhirnya membuat sekutu mengultimatum rakyat pada tanggal 18 Oktober 1945 untuk agar rakyat ini menyerahkan senjata mereka. Pada tanggal 1 Desember 1945, tentara sekutu ini memasang papan bertuliskan Fixed Boundaries Medan Areas. Papan ini sengaja dipasang di pinggiran kota Medan untuk menunjukkan batas wilayah kekuasaan mereka. Sejak saat itulah Medan Area ini semakin terkenal. Kemudian pada tanggal 10 Desember 1945-nya, tentara sekutu ini melancarkan operasi militer secara besar-besaran untuk menyerang rakyat Indonesia dengan pesawat tempurnya. Sekutu pun berhasil menguasai kota Medan tepat di bulan April tahun 1946.
Tak hanya itu, tentara Inggris pun segeralah itu mengusir pemerintah Indonesia yang ada di Medan untuk segera keluar dari Medan. Kemudian pada tanggal 10 Agustus 1946 dikumpulkanlah ini seluruh komando pasukan pertempuran Medan area tersebut. Nah, dalam pertemuan ini itu akan dibentuk resimen Laskar Rakyat yang kemudian dari sinilah kemudian perjuangan Medan area pun bangkit kembali. Komando ini terus melakukan perlawanan terhadap sekutu sampai berakhir pada tanggal 15 Februari tahun 1947 pukul 00.00. Setelah diperintahkan oleh Komite Teknik Gencatan Senjata untuk menghentikan pertempuran senjata dengan menghentikan kontak senjata. Kemudian para teknik gencatan senjata ini melakukan perundingan untuk menentukan garis-garis demarkasi yang definitif untuk Medan area. Dalam perundingan yang berakhir pada tanggal 10 Maret 1947 tersebut, akhirnya ditetapkanlah itu garis melingkar Medan dan garis koridor Belawan. Pertempuran yang terjadi kurang lebih selama 2 tahun itu pun mengakibatkan banyak sekali korban berjatuhan. Para pejuang yang melawan pun semakinlah itu terjadi bentrokan bahkan di beberapa kota. Insiden pertempuran Medan area dari mulai bulan Oktober tahun 1945 sampai bulan April 1946 ini mengakibatkan banyak sekali korban jiwa. Bahkan tercatat 7 orang pemuda yang gugur, kemudian 7 orang Nica tewas dan 96 dari pihak Nica juga luka-luka. Selain itu, beberapa wilayah di kota Medan ini juga hancur karena perlawanan antara sekutu dan juga pihak Indonesia dan Nica. Hal ini tentu saja mengakibatkan dampak dari pertempuran tersebut. Apa saja itu? Kita bahas. Yang pertama, duduknya kota Medan. Jadi pada tahun 1946, tepatnya pada bulan April, ini sekutu berhasil menduduki kota Medan dan kemudian memaksa pusat perjuangan ini di wilayah Siantar. Yang kedua, perubahan struktur militer. Dari yang awalnya ini Barisan Pemuda Indonesia atau BPI, kan masih ingat tadi, itu kan kemudian para komando dirubah menjadi membentuk resimen Laskar Rakyat, yang hal tersebut berguna untuk memperkuat perlawanan di kota Medan. Yang ketiga, bentuk awal TNI. Pertempuran Medan area menjadi cikal bakal adanya TNI di Indonesia, yakni Badan Keamanan Rakyat atau yang disingkat BKR. Ya, itu tadi teman-teman sedikit sejarah mengenai pertempuran Medan area. Sebenarnya ada banyak sekali ya, dan yang aku sampaikan di sini adalah secara garis besarnya aja. Mungkin kalian punya pendapat lain atau tahu nih lebih detail mengenai pertempuran Medan area ini, tulis aja di kolom komentar di bawah. Terima kasih buat yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada kurangan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.